Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini tuh belanja bulanan. Nah, untuk belanjaannya ini saya ngambil yang promo-promo semua. Oh ya, BTW tuh kemarin ada yang komen kayak gini, pun emang gak takut beli sampo sama sabun-sabunan ataupun pewangi di Shopee ataupun di online gitu ya. Nah, jawaban saya jujur nggak takut ya teman-teman, karena kan kadang sampo kalau misalkan beda sama yang ada di warung-warung itu biasanya kemasannya emang terbaru. Nah, kebanyakan nih kalau untuk pewangi, terus untuk odol, terus untuk cuci muka saya, cuci muka pak suami, terus juga ada susu-susu. Kalau misalkan saya tuh belinya di Shopee, itu kebanyakan saya belinya itu di official store-nya. Jadi kalau beli di official store-nya insya Allah itu aman ya teman-teman. Terus kayak pembalut, saus tiram, masako ayam, masako sapi, mie samyang ataupun mie-mian yang lain itu saya belinya juga di official store-nya, karena saya juga takut ya teman-teman kalau misalkan beli yang lain-lainnya juga. Cuman kalau untuk snack-snack kan belinya itu emang bukan di official store, karena kalau di official store saya nggak tahu ada ataupun enggak. Jadi kalau misalkan susu Indomil ada official store-nya, ya udah saya belinya di situ. Jadi emang kebanyakan tuh saya belinya di mallnya ataupun official store-nya, insya Allah aman. Tapi emang ada beberapa produk yang nggak saya beli di official store-nya. Contohnya tuh kayak sampo clear-nya Pak Suami yang sasetan. Dan juga jajanan-jajanan. Kalau jajanan-jajanan itu saya emang jarang banget, bukan jarang sih, saya nggak tahu ada ataupun enggak official store-nya. Jadi saya tuh belinya emang di toko Shopee yang biasa-biasa aja, karena di situ kan kalau misalkan udah toko jajanan biasanya itu jajanan semua. Ya udah saya belinya di situ biar belinya itu di satu toko, nggak ngacak di toko-toko yang lain, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk kecap sedap ataupun yang lain-lainnya emang kebanyakan di official store-nya ya. Nah, kalau ditanya takut ataupun enggak, iya sebenarnya saya nggak takut ya teman-teman. Kalau misalkan belinya emang di official store-nya. Cuman kalau bukan di official store ya kadang-kadang sih kalau ada berita ini sampo palsu, ini kayak gini gitu, ya takut juga sih ya. Makanya sebisa mungkin saya tuh carinya yang emang official store dan promonya juga di official store. Jadi nanti kita hemat banget belanja di situ. Terus ada yang nanya, kok bisa sih orang-orang belanja bisa murah-murah kayak gitu di online, kok saya nggak bisa? Jujur ya teman-teman, saya juga nggak tahu, karena kan saya juga mengikuti doang ya. Kalau misalkan saya belanja, apalagi nih saya sering banget bilang belanja tuh di tanggal kembar ataupun di tanggal gajian. Insya Allah promonya itu bener-bener banyak banget. Contoh nih, kalau misalkan saya tuh lagi belanja, biasanya itu nggak cuman satu toko. Jadi belanjanya itu yang saya centang itu ada beberapa toko. Misalkan satu toko ada 5 produk, ya udah nanti saya centang lagi di toko yang lainnya. Jadi sekali check out itu saya bisa ada 5 toko ataupun 6 toko sekaligus. Nah, biar nanti biaya penanganannya itu murah. Kalau misalkan saya check outnya kok mipil satu toko yang ada nanti saya boncos di biaya penanganan, karena kadang biaya penanganan itu ada sekitar yang 2.000, 3.000, 4.000, tapi seringnya sih 2.000 ataupun 3.000. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau check out tuh harus ada beberapa toko biar nanti murah. Nah, kalau misalkan kita belanja check outnya itu sekalian ada beberapa toko, itu vouchernya itu otomatis nih. Kalau misalkan kita belanjanya cuma 100.000, nanti diskonnya 10%. Terus kita nambah di toko yang lain ada misalkan 200.000 ataupun 300.000, nanti otomatis tuh vouchernya bisa berubah sendiri. Nah, kalau misalkan adanya voucher kok yang maksimalnya itu 20%, nanti bakal keganti yang 20%. Tapi dengan syarat semua produk yang kita centang yang mau kita beli itu harus promo 20%. Jadi kan kadang ada yang nggak semua produk tuh diskon di 20%. Aduh, susah banget ya teman-teman ngejelasinnya. Jadi kita tuh emang harus tahu-tahu banget kalau misalkan produk ini kok promonya 16%, berarti kita kelompokin ke yang 16%. Kalau misalkan produk ini kok diskonnya yang 20%, ya kita kelompokin ke yang 20%. Kalau misalkan nih kayak baju-baju itu kan ada diskon sekitar 25%, kalau nggak ada event diskon 33% ya. Nah, yaudah kita kelompokin di baju-baju yang mau kita beli di diskon 25%. Nanti jatuhnya itu Masya Allah lumayan banget loh ya promonya.
Karena mungkin saya udah sering banget belanja di toko online ataupun Shopee, jadi saya tuh kayak sedikit-sedikit paham kali ya. Tapi saya juga masih penasaran nih sama orang-orang yang bisa dapat 0 rupiah ataupun harganya itu jadi misalkan minyak, harga aslinya kan di Shopee itu emang mahal ya sekitar 55.000. Tapi mereka bisa dapat dengan harga 15.000. Cuman sih emang minusnya bukan di official store ya. Nah, saya masih penasaran kok bisa dapat harga segitu. Apa mungkin harus bangun malam-malam terus kali ya tiap hari? Kalau saya jujur nggak sanggup kalau misalkan harus bangun tengah malam buat nyari promo seperti itu. Kecuali kalau ada event tanggal 25 ataupun tanggal kembar. Baru itu saya niatkan buat bangun, saya udah pasang alarm, saya pasang alarmnya itu ya sekitar jam 12 kurang 10 menit, biasanya saya pasang segitu, di jam segitu. Tapi kalau misalkan saya ngantuk banget ya biasanya bablas sampai pagi, barulah saya bukanya lagi itu nanti subuh-subuh. Tapi biasanya kalau bukanya itu subuh-subuh, diskonnya itu nggak sebanyak yang kita bangun di malam hari. Pokoknya kalau tanggal kembar ataupun tanggal gajian pengen dapat diskon yang gede, bangun di malam hari sekitar jam 12 malam. Seperti itu teman-teman tipsnya, nggak ada tips yang lain-lainnya. Beneran saya nggak bohong, gak ada yang saya umpet-umpetin, apalagi diskon 33% itu tuh emang jarang banget ada untuk sekarang-sekarang ini. Adapun di hari Rabu berarti malam Kamis ya, bukan hari Rabu malam Rabunya. Nah kalau di hari Rabu malam Rabunya itu tuh nggak ada, karena saya udah nungguin ternyata adanya itu hari Rabu malam Kamisnya. Itu ada diskon 33%, itu pun kayaknya harus kerja banget. Kemarin hari Rabu saya udah nungguin tuh ya ada ataupun enggak diskonnya. Ternyata waktu saya cek nggak ada dong teman-teman, adanya itu diskon 33%-nya yang baju-baju kalau nggak salah. Cuman waktu saya nyentang baju-baju pun kayak nyoba-nyoba gitulah ya, itu nggak diskon, yang nggak tahu juga lah, pokoknya agak lumayan susah sih sekarang ini buat mendapatkan diskon yang 33%. Pokoknya sekarang ini nih saya ingetin lagi sama teman-teman semua, ada diskon 33%-nya itu di tanggal kembar ataupun di tanggal gajian, itu pun di jam 12 malam. Itu udah saya kasih tahu ya, adanya di jam segitu. Kalau misalkan teman-teman mau bangun, aduh itu diskonnya lumayan banget. Tapi sekarang kalau kata saya maksimal pembeliannya itu ataupun diskonnya cuma 50.000. Dulu waktu awal-awal bulan puasa maksimal diskonnya itu sampai 100.000. Jadi kita bisa beli nyentangin banyak banget kan ya barang-barang yang kita butuhkan di tokonya tuh. Nah kalau sekarang udah nggak bisa nyentangin banyak-banyak karena kan maksimal diskonnya itu 50.000 dan maksimal pembeliannya itu ada 3 produk. Aduh, kadang kalau misalkan saya udah ngejelasin kayak gini, apalagi saya ngomongnya belibet, takutnya teman-teman nggak paham ya. Kalau ngejelasin langsung pun belum tentu paham, karena kan iya gimana ya, kadang saya juga belibet sendiri gitu loh teman-teman. Kadang nih Pak suami juga nggak pinter kalau masalah diskon-diskon kayak gitu. Kalau misalkan Pak suami mau beli sesuatu, biasanya tuh selalu bilang dulu sama saya, "Bun mau beli ini dong, cariin diskon." Nah ya udah nanti bakal saya cariin. Kalau misalkan diskonnya gede, langsunglah dibayar sama Pak suami, begitu teman-teman. Oke lanjut lagi, alhamdulillah nih Masya Allah tabarakallah untuk natain belanjaannya udah nyampe sini. Nah biasanya saya juga mau ngomong lagi nih sama teman-teman semua, untuk belanjaan saya, kalau belanjaan yang lama-lama itu saya taruh di bagian depan, kalau yang baru-baru itu saya taruh di belakang. Tapi kalau misalkan nggak saya bolak-balik, berarti tandanya untuk expirednya itu sama banget, jadi yaudahlah ngapain dibolak-balik juga gitu kan ya. Tapi kalau untuk persabunan kayak gini jarang banget saya perhatiin expirednya, kecuali nih kalau misalkan punya sabun batang itu saya perhatiin expirednya, karena kan kadang sabun batang itu lama ya dipakainya, apalagi Pak suami doang yang make, jadi emang harus bener-bener diperhatiin expirednya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya nggak saya perhatiin, karena kan cepet banget ya habisnya tuh untuk pewangi-pewangi ataupun yang lain-lainnya. Dan kalau misalkan, tapi kalau sabun batang udah expired saya nggak berani pakai juga sih. Tapi kalau untuk pewangi baju nih misalkan, ataupun deterjen, ataupun liquid, ataupun postek, ataupun apa gitu lah, misalkan ada yang expired, ya tetap saya pakai sih kayaknya. Karena kan ya udah sih bukan dipakai juga kan ya buat diri sendiri. Jadi pakai buat diri sendiri sih, tapi kayaknya aman ya. Tapi sejauh ini sih nggak ada ya sabun-sabun yang expired. Terus lagi nih, kalau misalkan saya lagi belanja entah di Tokma, di Yokia Mall, ataupun di mana aja, ya kecuali di Shopee sih ya, saya nggak bisa memperhatikan untuk expirednya. Nah biasanya kalau saya lagi belanja langsung, selalu saya perhatikan expirednya, saya nyari expired yang paling lama, jadi biar nanti aman di dalam lemari.
Tapi kalau misalkan saya belanja di Shopee nih, insya Allah untuk expirednya itu aman banget ya teman-teman. Apalagi kalau belanjanya itu di mallnya, itu biasanya bener-bener aman banget, expirednya itu lama. Nah, kalau untuk gula biasanya kan ada merek yang ternama, contohnya itu kayak Gulaku ataupun Rose Brand ya. Nah, kalau misalkan saya punya itu biasanya saya taruh di belakang dulu. Kalau misalkan ada merek lain yang gak terkenal, biasanya itu saya taruh di bagian depan biar nanti saya pakai dulu gitu. Oke, lanjut. Nih, ini udah selesai natain di lemari yang kedua dari bawah. Ini lanjut lemari ketiga dari bawah. Nah, kalau untuk lemari yang bawah banget itu nggak saya perhatikan. Kenapa? Karena isinya tuh cuman pewarna makanan. Pewarna makanan pun alhamdulillah expirednya kan lama-lama banget ya. Jadi insya Allah aman. Terus di bagian bawah cuman kayak ada apa sih ya, tepung sisaan kalau misalkan saya tuh habis ngegoreng terus nggak habis. Terus untuk apa tuh namanya susu evaporasi ataupun sarden itu juga nggak saya bolak-balik karena saya nggak beli bulan ini. Jadi kan ya udahlah aman ya teman-teman, tumpukannya seperti itu. Untuk kerupuk-kerupuk ini juga masih banyak karena kan ngegorengnya ya juga nggak banyak-banyak juga ya, mipil gitulah ngegorengnya. Untuk kecap expirednya juga aman. Terus lanjut ke bagian paling atas. Ini ada tepung-tepungan. Di bagian paling belakang tuh ada tepung yang buat ngegoreng kulit crispy. Makanya saya taruh di paling belakang karena kan ngegoreng kulit crispy-nya juga paling sebulan tuh 2 kali. Oke, udah selesai nih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nontonin sampai akhir. Mohon maaf kalau terlalu banyak cerita dan ngomongnya tuh cepet banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.